Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang menulis daftar pustaka, dan kali ini akan kita jelaskan satu persatu tentang penulisannya. Yang pertama adalah bagaimana dengan pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah, tapi sumber rujukannya atau daftar pustakanya salah atau tidak ada sama sekali, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya keilmiahannya. Jadi, betapa pentingnya sebuah daftar pustaka atau rujukan bacaan yang dilakukan pada semua penelitian atau seperti karya tesis, skripsi, disertasi, ataupun makalah ilmiah lainnya. Itu pentingnya daftar pustaka untuk memperkuat argumen-argumen dari penelitinya. Kita masuk kembali dari manfaat daftar pustaka. Yang pertama, memenuhi etika penulisan. Dalam sebuah penulisan ada namanya etika penulisannya. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Di sini dikatakan ucapan terima kasih penulis atau peneliti kepada penulis buku yang dijadikan rujukan. Ya, rujukan di sini data peneliti, jadi rujukan penelitiannya. Ya, atau buku sumber bacaan dari si peneliti itu. Ini ucapan terima kasihnya dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian ketiga, pendukung ide seorang penulis. Ya, setiap penulis, peneliti, bahkan para ahli pun pasti membaca sebuah buku dan menginspirasi hasil dari bacaan itu. Maka dituliskan di daftar pustaka. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Nah, ini adalah bentuk validasi atau bentuk objektivitas atau bentuk fakta yang ada yang diambil dari sebuah buku, yang dimana sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah harus berdasarkan fakta, ya. Dan di sini fungsi buku atau daftar pustaka adalah untuk kebenaran teori-teori yang diambil. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong atau hoax belaka. Itu ada 4 manfaat daftar pustaka. Kemudian rumus daftar pustaka. Ya, di sini kita bisa melihat apa sih itu rumus atau bagaimana sih cara menghafal ketika kita menulis daftar pustaka. Yang pertama ada na, kedua ada ta, ketiga ada ju, keempat ada tem, dan terakhir ada p. Kalau kita baca bersama-sama yaitu nata ju tempe, ya. Dari na dulu. Na itu adalah nama. Nama siapa di sini? Adalah nama penulis. Nama penulis buku atau sumber bacaannya. Kemudian ta-nya adalah tahun, ya. Adalah tahun terbitnya dari sebuah buku tersebut. Kemudian ada ju, yaitu judul, ya, judul dari buku yang akan kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian tem itu adalah tempat, ya. Tempat apa di sini? Ini adalah tempat terbitnya buku, ya, atau kota terbitnya buku yang menjadi rujukan. Kemudian P atau di kita sepanjangnya adalah penerbit, ya. Di sini buku ini diterbitkan oleh siapa, ya. Jadi kita ulangi lagi, rumus daftar pustaka adalah nataju tempe, ya. Nama, tahun, judul, tempat, dan penerbit. Itu adalah singkatan dari rumus daftar pustaka agar kalian mampu mengingatnya. Dan ingat, kalian ketika mengerjakan sebuah daftar pustaka harus diperhatikan urutannya seperti yang sudah diberikan seperti ini. Baik, kita bahas satu persatu.
awalnya adalah menuliskan nama ya, nama penulis. Dalam menuliskan nama penulis buku, maka nama penulis tersebut dibalik. Contoh, Hadi Setiadi ditulis menjadi Setiadi, Hadi. Ya, saya ulangi lagi, di sini ada Hadi Setiadi ya, ditulis menjadi Setiadi, ya harus ada tanda komanya. Maaf. Dan Hadi. Ya. Itu. Kita di sini Hadi Setiadi, kemudian ditulisnya Setiadi lebih dulu, ada tanda komanya, dan Hadi ya. Itu cara penulisan nama penulis dalam daftar pustaka. Selanjutnya masih dalam penulisan nama daftar pustaka. Hal yang harus kalian ketahui ya di sini dalam menulis daftar pustaka, yang pertama penulisnya terdiri dari 2 ya atau 3 orang penulis. Ya, bagaimana nih? Ada 2 atau 3 orang penulis dalam satu buku, ya, dalam satu rujukan. Maka penulis pertama namanya ditulis terbalik atau dibalik, ya seperti tadi di daftar pertama. Tapi penulis kedua dan ketiga namanya tidak perlu dibalik. Ya, jadi ingat, jika penulisnya ada 2 atau 3 orang, maka yang diutamakan adalah penulis pertama yang dibalik. Ya, di sini penulis pertama yang dibalik. Yang kedua dan ketiganya tidak perlu dibalik. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, jika penulisannya lebih dari 3, ya, maka nama penulis pertama tetap dibalik. Kemudian ditambah dengan singkatan DKK atau et al. Ya. Tadi kalau yang pertama, ya, kalau yang pertama itu tadi adalah terdiri dari 2 atau 3 orang, ini yang jumlahnya sudah pasti. Tapi kalau di sini lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 hanya nama penulis pertama yang dibalik, kemudian di belakangnya diberi keterangan dan kawan-kawan atau DKK atau et al. Ya. Contohnya di sini kita bisa lihat. Contohnya kita bisa lihat. Contoh yang pertama nih. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito. Nah, ini ada 2 penulis. Ditulisnya menjadi bagaimana? Hadi Setiadi ya. Dibalik Setiadi, Hadi ya. Dan Iwan Sasmito. Iwan Sasmitonya tetap di sini. Jadi yang dibalik hanya penulis pertama saja. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini contoh yang kedua, yang penulisnya lebih dari 2. Penulisnya lebih dari 3. Yaitu kita ambil contoh di sini ada Hadi Setiadi sebagai penulis pertama, Iwan Sasmito sebagai penulis kedua, ada Fahri Abdillah sebagai penulis ketiga, Seno Aji penulis keempat, dan Rabia Endra penulis kelima. Berarti dia lebih lebih dari 3. Maka ditulisnya menjadi Setiadi Hadi DKK. Ya. Seperti ini, Setiadi Hadi DKK ya, atau Setiadi Hadi et al. Itu dia ya. Saya ulangi lagi, kalau lebih dari 3 penulis, maka dibalik nama yang dibalik adalah nama pertama Setiadi Hadi di sini ya. Dari Hadi Setiadi dibalik Setiadi Hadi, dan diberi belakangnya adalah DKK
ya, untuk menunjukkan dan kawan-kawan ya. DKK itu artinya dan kawan-kawan. Kalau at all itu sama seperti dan kawan-kawan karena ini dalam segi bahasa Inggris. Itu dalam penulisan nama. Baik, lanjut. Masih dalam penulisan nama. Di sini ada keterangan beberapa buku ya. Beberapa buku ditulis satu pengarang. Ya, jadi satu pengarang ini maksudnya menulis banyak buku. Ya, satu pengarang menulis banyak buku. Ya, bagaimana menulisnya? Yang pertama, nama pengarang cukup ditulis sekali saja pada buku yang disebut pertama. Ya, yang disebut paling pertama. Selanjutnya, cukup dibuat garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Ya, kita lihat contohnya langsung. Tadi nama penulisnya adalah Hadi Setiadi. Dibalik ya, tetap Setiadi, Hadi titik. Ini penulis bukunya pada buku pertama, buku ke-1. Ya, ini yang dikasih tanda garis adalah buku kedua. Yang dikasih tanda garis lagi ini adalah buku ketiga. Ya, menyatakan penulisnya masih sama, yaitu Setiadi Hadi atau Hadi Setiadi. Seperti itu ya, mungkin bisa dipahami. Jadi saya ulangi lagi. Kalau bukunya satu pengarang menulis banyak buku, maka ditulisnya cukup nama buku pertama ya, Setiadi Hadi, dan nama bukunya apa di sini. Nah, selanjutnya apa? Yang kedua, namanya masih sama, kita cukup kasih garis aja, seret gitu. Sepanjang 10 ketukan dan diakhiri tanda titik nih, tanda titik, jangan lupa. Jangan sampai tertinggal tanda titiknya. Kemudian setelah itu apa? Baru tulis nama bukunya. Dan yang ketiga juga sama, misalnya bukunya ada 3 nih, sama, ditulis juga seperti ini, dikasih garis 10 ketukan, kasih tanda titik, dan dikasih nama bukunya di sini. Baik, itu dalam penulisan nama. Pengarang yang menulis banyak buku, ya. Selanjutnya, menuliskan tahun. Ya, tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Ya, contohnya di sini Setiadi, ya jangan lupa kasih tanda koma, tanda bacanya Hadi titik. Ya, baru tahunnya 2017 dan diakhiri tanda titik. Ingat, saat kalian menggunakan tanda titik pertama setelah kata Hadi titik, maka konsistensinya adalah di akhir tahunnya pun dikasih tanda titik ya. Jadi biar sama tanda bacanya. Baik, kita lanjut. Menulis judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit. Saya garis bawahi sesudah tahun terbit dengan dicetak miring ya. Dicetak miring atau diberi garis bawah. Pak Arif, kenapa harus dicetak miring dan saat kapan harus diberi garis bawah? Baik, dicetak miring jika kalian menulisnya dengan cara diketik di komputer atau di laptop kalian. Diberi garis bawah jika kalian menulisnya dengan tangan atau manual yang menggunakan pena. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, menulis buku atau judul bukunya ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Jadi jangan salah ya, dicetak miring jika kalian menulis di laptop atau di komputer. Diberi garis bawah jika kalian menulisnya menggunakan pena ya atau pulpen di kertas ya. Jangan nanti sudah dicetak miring di komputer di garis bawah, itu salah. Baik, kita lihat contohnya. Di sini masih sama penulisnya Setiadi, ya. Jangan lupa tanda bacanya habis nama yang dibalik itu diberi tanda koma di antara namanya
ya, Setiadi, Hadi, dan titik ya, tetap ikut ada titiknya. Tahunnya ya tadi tahun 2017, ada tanda titik lagi di sini. Nah, di sini kita menggunakan cerdas belajar bahasa Indonesia. Ini dicetak miring, kemudian diberi tanda titik untuk mengakhirinya. Jadi titiknya ada 3, Hadi titik 2017 titik cerdas belajar bahasa Indonesia titik. Ini konsistensi tanda baca. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya menuliskan kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Ya. Kota penerbit ya ditulis setelah judul buku diakhiri dengan tanda titik 2. Ya, contohnya di sini ada masih sama namanya dengan tanda komanya ya, Setiadi, Hadi titik 2017 titik cerdas belajar bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2 ya. Lihat, ini konsistensi dalam hal menuliskan tanda baca. Nama kota atau nama kota terbitnya huruf besar, diawalinya dengan huruf Jakarta, J-nya huruf besar. Seperti itu untuk menulis kota penerbit. Sampai di sini cukup mudah ya. Kemudian habis kota terbit, maka selanjutnya ada penerbit ya. Buku itu pasti diterbitkan oleh PT mana atau CV mana ya. Kemudian dituliskannya setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik ya, tanda titiknya nih ya. Jadi ditulisnya setelah kota penerbit ya dan diakhiri tanda titik. Contohnya Setiadi, ya, tetap ada koma karena namanya Hadi Setiadi, dibalik Setiadi, Hadi, kemudian titik 2017 titik cerdas belajar bahasa Indonesia titik. Ingat, judul bukunya tetap dicetak miring, atau kalau di komputer kalian atau di laptop kalian namanya italic ya, tandanya I. Atau kalau mau lebih gampang, tinggal kalian blok semuanya nih, cerdas belajar bahasa Indonesia, kalian tekan tombol CTRL lalu tekan tombol huruf I. Nah, itu kontrol I ya, atau italic. Habis tadi titik ya, habis nama judul buku titik Jakarta titik 2 PT ECP tulis Indo titik ya. Nah, jadi habis kota Jakarta nih, J-nya besar, titik 2 dan kemudian PT ECP Indo, ECP tulis Indo. Jadi sampai di sini kalian sudah bisa menuliskan bagaimana menuliskan daftar pustaka ya. Semoga kalian bisa menerapkannya. Kenapa? Karena ini menuliskan daftar pustaka sangat penting sampai nanti kalian menuliskan skripsi kalian menuliskan tesis kalian menuliskan disertasi kalian, dan mungkin sampai kalian gelarnya profesor masih tetap sama dalam tata cara penulisan daftar pustaka ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subscribe kalau suka dan disebarluaskan ilmu ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa terus belajar dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.